Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Perkenalkan, nama saya Zulhanafi Pardede. Nomor induk mahasiswa 2021 1063 521. Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan Angkatan Ketiga Universitas Muhammadiyah Malang. Hari ini tanggal 18 Oktober 2021 akan melaksanakan praktek uji kinerja bersama dengan peserta didik kelas 11 Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri 1 Angkola Timur, Tapanuli Selatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di pembelajaran daring ini di mata pelajaran Agribisnis Tanaman Pangan. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ketua kelas Angga pimpin kawannya untuk berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Angga. Hadir semua ini ya? Hadir ya? Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memasuki materi kita, Bapak mau bertanya nih mengenai materi kita yang lalu ya, tentang perlakuan khusus pada benih tanaman pangan. Ya. Bapak mau tes ini. Coba analisis, mengapa perlu dilakukan perlakuan khusus pada benih untuk mempercepat perkecambahan? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan Rahma. Untuk mematahkan dormansi benih, Pak. Wah, ya betul sekali, masih ingat ya. Ada yang bisa menambahkan lagi? Saya, Pak. Ya, Angga. Untuk menjaga benih dari hama dan penyakit, sehingga benih akan tumbuh dengan baik. Iya, itu sesuai dengan perlakuan praktik kalian minggu kemarin ya. Ada perlakuan kimia, ada fisik dan mekanis. Ya anak-anakku, walaupun masih musim pandemi ya, tapi perlahan insya Allah kita secepatnya akan belajar tatap muka, dan kalian harus siap-siap ya belajar tatap muka, tetapi masih dalam kerangka menjaga prokes. Sebelumnya Bapak sudah mengirim bahan ajar kepada kalian lewat WA, KIKD ya, kompetensi inti dan kompetensi dasar, kemudian IPK, dan tujuan pembelajaran serta KKM. Bapak juga sudah meminta kalian ya untuk mendapatkan atau mencari literasi tentang materi kita hari ini. Di WA juga Bapak sudah mengirim pembagian kelompok ya. Kalian sudah paham, di situ ada 3 kelompok. Nanti kalian akan mempresentasikan hasil praktik kalian yang videonya kalian kirim ke Bapak. Kita mulai materi kita hari ini ya. Kita masuk ke materi penanaman pada tanaman pangan.
Kompetensi dasar 3.5 menganalisis penanaman tanaman pangan, dan 4.5 melaksanakan penanaman bibit tanaman pangan. Kita masuk ke slide 1. Nah, seleksi bibit atau benih ya. Informasi apa yang kalian peroleh dari gambar ini? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Siapa ini? Si Bulan, silakan Bulan. Seleksi benih, Pak. Dengan cara direndam, yang bagian atasnya atau yang timbul adalah benih hampa, dan bagian bawah atau yang tenggelam adalah benih yang baik, Pak. Iya, bagus sekali jawabannya. Ada yang bisa menambahkan? Di kampungku, Pak, perendaman benih padi lebih akurat. Garam Iya, ya biasanya petani kita memang merendam pakai larutan garam ya. Iya. Ada pertanyaan dari gambar ini? saya, Pak. Siti ya, silakan. Mengapa perendaman benih padi dengan garam membuat seleksinya lebih akurat? Oh iya, siapa yang bisa menjawab ini? Saya, Pak. Ya, silakan Fatin. Karena larutan garam membuat massa jenis lebih berat, sehingga benih yang sedikit rusak ikut timbul. Iya, sesuai dengan jawaban kita tadi. Dengan larutan garam membuat benih yang sedikit rusak pun akan timbul. Ya, bagus jawabannya. Kemudian kita masuk ke slide 2. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Ini kakak kelas kalian ya? Saya, Pak. Ya, silakan. Bisa. Kegiatan seleksi benih dengan menggunakan meja inspeksi benih, Pak. Iya. Bagaimana cara mengoperasikan meja inspeksi benih ini? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan Rahma. Meja inspeksi benih mempunyai lampu dan kaca pembesar sehingga bisa melihat benih yang cacat, keriput, warnanya berubah, kulitnya terkelupas, dan inti benih terlihat. Benih yang baik dipisahkan dengan benih yang jelek. Iya, betul. Kita masuk ke slide 3. Tujuan seleksi bibit dan benih adalah untuk memperoleh bibit atau benih yang baik, bernas ya, dan berkualitas prima. Biasanya petani kita itu merendam dengan air ya, dan seperti yang dibilang si Jija tadi bisa ditambah dengan garam. Kemudian dengan melakukan inspeksi benih di meja inspeksi benih. Ada pertanyaan lagi? Saya mau menambahkan, Pak. Oh ya, menambahkan, silakan. Terkait perendaman benih yang dengan larutan garam, setelah benih terendam, kita jangan lupa membersihkannya kembali dengan air agar air garam menghilang setelah perendaman. Iya. Harus dibilas. Ya, karena kalau tidak dibilas setelah direndam larutan garam, benih itu tidak bisa berkecambah. Di grup WhatsApp Bapak sudah meminta kalian untuk mencari literasi ya tentang ciri-ciri benih yang baik ya. Sudah siap ya? Tolong dipresentasikan per kelompok. Nah, dari kelompok 1 duluan. Ya silahkan Bulan. Dari buku yang kami baca, ciri-ciri fisik benih jagung yang baik adalah A. Benih bersih dari campuran gulma atau biji tanaman lain. B. Benih tanpa kering mengkilat. C. Benih berukuran normal dan tidak cacat. D. Benih bernas atau berisi dan padat atau tidak kosong. E. Bentuk seragam. Selain ciri-ciri fisik, ada sertifikasi benih jagung resmi yang induknya jelas. Benih tidak kadaluarsa dan daya kecambahnya tinggi atau di atas 95%. Iya, bagus literasinya. Kita lanjut saja dulu ya, nanti kita bertanya langsung ke kelompok 2. Siapa ini yang presentasikan? Saya, Pak. Ya, silahkan Rahma.
Dari literasi yang kami baca, biji kacang tanah yang cocok dijadikan benih adalah: 1. Warnanya coklat kehitaman. 2. Tidak ada selaput saat cangkang dibuka. 3. Benih berasal dari varietas unggul dan murni, tidak bercampur dengan varietas lain. 4. Memiliki daya tumbuh minimal 90%. 5. Tampilan kulit benih mengkilap, tidak keriput, tidak cacat, dan tidak kotor. 6. Kadar air 9-12%. 7. Benih bersertifikat. Iya. Itu dari kelompok 2 ya. Bagus juga literasinya, kelompok 2 tentang kacang tanah. Kemudian langsung aja ya ke kelompok 3 tentang kedelai. Ini siapa yang mau mempresentasikan? Saya, Pak. Silakan. Dari buku yang kami baca, benih kedelai yang baik adalah sebagai berikut. Pertama, biji sehat, bernas, mengkilat, dan tidak keriput, tidak kopong, kering, dan tidak terinfeksi cendawan dan bakteri. 2. Biji bersih, tidak tercampur biji tanaman lain. 3. Murni dan diketahui nama varietasnya. 4. Memiliki daya tumbuh tinggi di atas 85%. 5. Benih bersertifikat. Iya. Bagus sekali semua literasinya. Oh, dari ketiga kelompok, ada yang kurang jelas atau yang mau pingin bertanya mengenai presentasi dari kawan-kawan kalian? Saya, Pak. Ya, silakan Iskandar. Bagaimana memilih benih hasil dari panen, Pak? Contohnya jagung. Oh ya, ini dari hasil panen itu kan kita menyiapkan benih untuk pertanaman selanjutnya. Ini bagaimana? Ini maksudnya ya, Iskandar? Iya. Iya, Pak. Siapa yang bisa jawab ini? Saya, Pak. Ya, silakan, Nisa. Menurut buku yang saya baca, dilakukan penundaan panen pada tanaman terpilih agar kadar air biji turun. Kemudian dipipil tongkol yang bentuk biji dan warnanya seragam dan sehat. Akhirnya tongkol dipipil dan dijadikan benih. Siapa yang bisa menambahkan? Saya, Pak. Ya, silakan. Benih jagung yang dipilih itu, Pak, harus dikemas dengan baik dalam kantong plastik, kedap udara, dan diberi anti hama, Pak. Iya, begitulah jawabannya. Bagus sekali dari Nisa dan Siti. Bagaimana, Iskandar? Sudah jelas? Sudah ya? Sudah, Pak. Ya. Kriteria bibit benih siap panen ya. Kalau kita contohkan, dia di bibit padi. Kriterianya itu pertumbuhan bibit seragam ya, umurnya kira-kira 17 sampai 25 hari, tidak terserang hama dan penyakit ya. Kemudian tinggi optimal dan tanaman siap tanam. Dan 4, pertumbuhan daun tidak ada yang rusak ya, 5 sampai 7 helai. Dan kelima adalah batangnya kekar ya. Ada pertanyaan? Saya, Pak. Iya, ini. Apa perbedaan benih dengan bibit? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Silakan Jija. Benih adalah biji tanaman yang sudah diseleksi, sementara bibit adalah benih yang sudah berkecambah dan tumbuh sesuai dengan umurnya. Ya. Ada yang bisa menambahkan? Saya, Pak. Silakan Nisa. Bibit sudah punya organ berupa daun dan akar. Benih masih merupakan biji. Betul, betul. Bibit itu sudah punya organ ya. Kemudian kita tampilkan slide berikutnya. Nah, ini ada distribusi bibit dan benih ya. Yang pertama, pemenuhan benih sendiri dari hasil produksi. Kemudian pembelian benih bersertifikat dari produsen benih sampai ke petani.
Siapa yang sudah mencari literasi tentang distribusi benih bersertifikat ini? Saya, Pak. Silakan Rahma. Pada distribusi benih, benih inti dibudidayakan oleh balai yang menghasilkan benih penjenis. Benih penjenis ini kemudian dibudidayakan oleh BBI. Oleh BBI, benih penjenis diserahkan kepada perusahaan benih swasta atau BBU yang akan menghasilkan benih dasar, benih pokok, dan benih sebar. Ya, betul sekali. Jawabannya, ada yang kurang jelas? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti Pak, pada proses pemulihan benih di sini ya Pak? Iya, ada. Ada yang bisa jawab? Iya, Pak. Dilakukan penelitian dan seleksi pemuliaan dan uji kecambah untuk menghasilkan benih yang unggul dan siap disebarkan dan distribusikan ke petani. Iya, betul, ada proses pemuliaan di situ ya. Jadi ada uji benih sebelum disebar dan didistribusikan ke petani. Ya. Ada lagi pertanyaan? Saya, Pak. Ya, silakan Bulan. Mengapa perlu dilakukan sertifikasi pada benih, Pak? Nah, siapa yang bisa jawab ini? Bagus pertanyaannya. Saya, Pak. Ya, silakan Ida. Untuk mempertahankan kemurnian keturunan suatu varietas dan membantu para petani mendapatkan benih yang unggul. Iya, sertifikasi itu memang tujuan utamanya itu. Ada yang bisa menambahkan? Saya, Pak. Ya, silakan Siti. Untuk membantu petani menghasilkan hasil panen yang optimal sehingga pendapatan bertambah, Pak. Iya, ujungnya pasti ke hasil produksi panen ya. Nah, inilah contoh alur distribusi yang dijelaskan oleh Rahma tadi. Ini sudah jelas ya. Di slide selanjutnya ada teknik penanaman bibit dan benih ya. Hal-hal yang harus kita perhatikan adalah waktu tanamnya. Ini waktu tanamnya kalau bertanam tanaman pangan atau tanam apapun biasanya kita pada awal musim penghujan ya. Baru kita mulai menanam. Kemudian cara tanam, bagaimana cara tanamnya? Ya. Itu berhubungan dengan pengolahan tanah. Ada yang dalam larikan ya. Kemudian jarak tanamnya, ini tadi jarak tanamnya berbeda-beda ya antar komoditas ya. Kemudian jumlah populasi ya. Ini berhubungan nanti dengan kebutuhan benih ya. Dan terakhir adalah kedalaman bibit atau benih. Ya. Dan untuk menambah literasi kita, Bapak akan memberikan literasi dari YouTube tentang penanaman jagung, penanaman kacang tanah, dan penanaman kedelai. Mohon kalian amati ya. Penanaman jagung dilakukan dengan membuat lubang tanam dengan jarak antar barisan 70 cm dan dalam barisan sekitar 25 cm. Setelah itu, masukkan 2 biji benih ke tiap lubang tanam sedalam 3 hingga 5 cm. Kemudian lubang tanam ditutup dengan tanah halus sebelum ditaburkan pupuk di atasnya. Nah, ini penanaman benihnya ya. Ya, kita lanjut ke penanaman kacang tanah.
Kita lanjut ke kedelai ya. Berikut cara tanam yang tepat. Pastikan memilih benih kedelai yang unggul. Setelah tanah digemburkan, sebaiknya dibuat bedengan yang tidak terlalu tinggi. Ukuran bedengan yang ideal adalah lebar 1,5 meter, tinggi 5 cm. Dan masukkan biji kedelai ke dalam lubang tanam yang sudah dibuat, antara 2 atau 3 biji kedelai. Tutup kembali lubang tersebut dengan tanah atau jerami. Ada pertanyaan dari tayangan video tadi? Saya Pak, Silakan Rahma. mengapa pada saat melakukan penanaman perlu dilakukan pembuatan jarak tanam? Ya, ada yang bisa jawab ini? Siapa? Saya, Pak. Silakan Angga. Untuk mengurangi persaingan unsur hara, air, sinar matahari, dan ruang tumbuh, Pak. Ada yang bisa menambahkan? Saya Pak, Ya, Angga. untuk mengetahui kebutuhan benih dan mempermudah dalam pemeliharaan Pak. Iya, sudah jelas ya, Rahma. Jawaban dari Angga dan Iskandar. Sudah. Kemudian ada lagi yang mau bertanya dari video ini. Saya Pak, Silakan Dinda. agar tanaman yang kita tanam tumbuh dengan baik, apa yang sebelumnya kita lakukan Pak? Dia pertanyaan bagus. Siapa yang bisa jawab ini? Saya Pak, Bulan, silakan. harus memakai benih yang bersertifikat Pak, pengolahan tanah yang sesuai dan waktu tanam yang serentak. Biasanya awal musim penghujan Pak. Iya, sesuai dengan tadi yang Bapak sampaikan ya. Ada yang bisa menambahkan? Saya Pak, Silakan Nanti. jarak tanaman dan jumlah tanaman harus sesuai. Begitu juga dengan kedalaman lubang tanam saat penanaman Pak. Iya, pas sekali ya. Nah, kita langsung saja ke video pembelajaran yang praktik kalian. Mohon diamati dan diberikan pertanyaan ya kepada kawannya masing-masing. Ya, ini kedengaran suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melaksanakan praktik penanaman jagung dengan jarak tanam 70 kali 25 cm. Dan ini bahannya. Kedengaran suaranya ya? Suara videonya? Kedengaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melaksanakan penanaman tanaman kacang tanah dengan jarak tanam 25 cm kali 25 cm. Ini bahan tanamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan melaksanakan penanaman kedelai
dan dengan jarak tanam 40 kali 25 cm. Dan ini bahannya. Ya, terima kasih atas video yang kalian kirimkan ke Bapak. Selanjutnya, sebelum sesi tanya jawab, kalian harus mempresentasikan berapa kebutuhan benih dari luas lahan yang kalian usahakan di praktik tersebut. Ya, dimulai dari kelompok 1. Silahkan. Siapa yang mau presentasi? Saya, Pak. Luas lahan yang kami usahakan 100 meter persegi. Daya kecambah 90%. Bobot biji 250 gram per 1000 biji. Populasi per hektar 57.143 tanaman. Jarak tanaman 70 kali 25 cm. Maka benih yang dibutuhkan adalah 1000 per 10.000 kali 100 per 90 kali 57.143 kali 250 per 1000 kali 2 sama dengan 3.104 gram atau 3,1 gram. Selanjutnya kelompok 2. Siapa yang mau mempresentasikannya? Saya, Pak. Silakan, Fatin. Kebutuhan benih kacang tanah yang kami perlukan dengan jarak tanam 25 kali 25 cm adalah 8,9 kg. Didapat dari perhitungan luas lahan yang kami usahakan 100 meter persegi. Daya kecambah 90%. Bobot biji 250 gram per 1000 biji. Populasi per hektar 16.000 tanaman. Jarak tanam 2 kali 25 cm. Maka benih yang dibutuhkan adalah 1000 per 10.000 kali 1000 per 90 dikali 16.000 dikali 250 per 1000 dikali 2 sama dengan 8.888 gram sama dengan 8,9 kg. Iya. Saya, Pak. Kebutuhan benih kedelai tanah yang kami perlukan dengan jarak tanam 40 kali 25 cm adalah 3,55 kg. Didapat dari perhitungan luas lahan yang kami usahakan 100 meter persegi. Daya kecambah 85%, bobot biji 150 gram per 1000 biji, populasi per hektar 100.651 tanaman, jarak tanam 40 kali 25 cm, maka benih yang kami butuhkan adalah 1000 per 10.000 kali 100 per 85 kali 100.651 kali 150 per 1000 kali 2 sama dengan 3.551 gram dan jika diubah menjadi kilogram menjadi 3,55 kilogram. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Silakan. Mengapa jarak tanam pada setiap tanaman berbeda-beda? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Ada kesana? Karena setiap tanaman mempunyai perakaran, batang, tajuk yang berbeda-beda pula. Jarak tanam yang sesuai akan meminimalisir persaingan antar tanaman. Contohnya, tajuk kedelai lebih tinggi dan lebar daripada kacang tanah, sehingga jarak tanamnya semakin panjang dan lebar. Begitu juga antara jagung dengan kedelai. Iya, bagus jawabannya. Ya. Bagaimana Siti? Sudah, Pak. Sudah jelas ya? Kemudian ada pertanyaan lain? Ada, Pak. Silakan Penny. 2 minggu setelah tanam dan penyulaman, bagaimana menganalisis kebutuhan benihnya, Pak? Wah, ini bagus sekali pertanyaannya. Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak.
Silakan Rama. Dari literasi yang saya baca, Pak, kebutuhan benih untuk penyulaman dipersiapkan juga dari awal sebanyak 10%. Misalnya seperti persentase kami, benih kacang tanah untuk penyulaman disediakan 10% dari 8,9 kg yaitu 890 gram. Iya, disediakan 10% ya dari kebutuhan awal tadi. Jadi perhitungannya di awal untuk penyulaman harus disediakan juga. Ada yang bisa menambahkan? Saya Pak. Silakan Angga. Seingat saya Pak, harus dilakukan inspeksi kebutuhan benih untuk penyulaman, yaitu dengan menghitung masing-masing tanaman yang tidak tumbuh dan direkap. Dari situ bisa dihitung kebutuhan benihnya. Iya, begitu juga bisa Angga. Ya, setelah kita inspeksi benih yang mati atau tidak tumbuh, ya kita hitung ya, baru kita tanam kembali. Ya bagus jawabannya. Apa yang dapat kita simpulkan? Siapa yang bisa? Saya Pak, Silakan Rama. kesimpulan yang dapat diambil yaitu benih perlu disertifikasi agar menjaga kemurnian benih, Pak. Iya, betul sekali. Ada lagi? Saya Pak, Iskandar ya. sebelum penanaman perlu dilakukan seleksi benih sesuai kriteria Pak. Ya, dilakukan seleksi sesuai kriteria. Ada lagi? Saya Pak. Ya, enggak? Saat penanaman perlu diperhatikan waktu tanam, cara tanam, jarak tanam, dan kebutuhan benih Pak. Iya, bagus ya kesimpulan kalian semua. Kalau bisa Bapak menambahkan ya, penanaman yang baik harus efektif dan efisien, baik manual maupun menggunakan alat ya. Untuk tugas kalian di rumah adalah menghitung kebutuhan benih penyulaman setelah inspeksi, seperti yang ditanya kawan kalian tadi ya, yang dijawab oleh si Rama. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, pimpin ketua kelas Angga untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa